baik yang ujian dinas tingkat 1, baik yang ujian dinas tingkat 2, baik yang ujian penyesuaian ijazah, gitu, sama ini ya. Cuma nanti yang membedakan adalah bobot darinya ya. Jadi beda nanti bobot bobot tes dari bobot tes untuk materi dinas tingkat 2 tentu mungkin lebih sulit gitu ya. Lalu ada yang ujian penyesuaian ijazah, kemudian ada yang ujian dinas tingkat 1. Itu nanti bobot soalnya yang dibedakan ya. Tapi materinya sama, materi Pancasila gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan disuguhkan dengan berbagai soal yang kaitannya dengan sejarah lahirnya Pancasila ya. Kalau ditanya kapan sih lahirnya Pancasila, itu kadang-kadang Bapak Ibu bukan tidak tahu kapan Pancasila lahir, cuma kadang-kadang kurang jeli gitu, atau kurang teliti, atau mungkin terburu-buru. Ditanya berikut adalah tanggal lahirnya Pancasila. Lalu ada beberapa pilihan nih, ya. Pilihannya 1 Juni, 1 Oktober, ya kan, 30 per, gitu kan. Terus kemudian 18 Agustus. Nah, Bapak Ibu tentu harus menjawab yang 1 Juni, bukan yang 1 Oktober. Nah, yang sering terbalik itu 1 Juni dan 1 Oktober. Dikirain kesaktian Pancasila, padahal lahirnya Pancasila. Jadi kalau Pancasila lahirnya 1 Juni, bukan 1 Oktober. 1 Oktober itu hari kesaktian Pancasila. Nah, ini kemungkinan besar masukin, Bu. Gitu ya. Ini kemungkinan besar nih masuk ini. Nah, jadi jangan salah lagi ya kalau misalnya masuk, mudah-mudahan beruntung ya. Kemudian fungsi dan peran Pancasila. Lalu bagaimana pemahaman kita terhadap makna Pancasila, kemudian bagaimana implementasi Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan juga nanti kita akan dihadapkan dengan beberapa soal yang terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini Pancasila. Nah, Bapak Ibu, saya sangat yakin kalau yang usianya Bapak Ibu seperti saya 15 tahun ke atas alias 51 tahun ke atas, ya kan? Ini saya 15 tapi dibalik nih Bapak Ibu ya. Pak Edi Purwantono mungkin seumuran saya barangkali Pak ya, gitu ya. 51 tahun ke atas, ini sebenarnya pelajaran Pancasila yang seperti ini sudah bukan hal yang yang kayaknya kita jarang menemuinya. Ini kita temui saat kita di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama maupun menengah atas kan. Dulu ada namanya, saya ingat sekali pelajaran pendidikan moral Pancasila, PMP. Terus ada namanya pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Ini kita belajarnya ini tentang Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat ini, ya kan? Ini masih ingat. Jadi nanti Bapak Ibu ada kemungkinan dikatakan begini, Pancasila dikatakan sebagai perisai ya, atau perisai pada lambang burung Garuda itu melambangkan apa? Nanti ada beberapa pilihan nih, perjuangan, pertahanan, perlindungan diri, terus mungkin ada kebanggaan gitu kan, ada kemuliaan, atau mungkin nanti ada perjuangan, perlindungan diri, kejayaan, semua jawaban benar. Nah, misalnya begitu kan. Nah, Bapak Ibu ini harus jeli. Jadi perisai pada lambang Garuda itu melambangkan perjuangan, pertahanan, perlindungan, seperti itu. Mungkin ini di ujian dinas tingkat 1 dan UPKP gitu. Kemudian ini saya sampai terus terang Bapak Ibu, sampai saat ini saya belum pernah lihat burung Garuda itu kan, warnanya apa saya juga nggak tahu gitu. Tapi saya taunya lambang Garuda Indonesia itu warnanya emas. Nah, nanti ada kemungkinan tuh warna emas melambangkan apa? Ya langsung kita jawab saja, kejayaan, keagungan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu ini nanti ya tentu akan bisa menjawab dengan tepat semua pilihan-pilihan jawaban yang ada ya. Jadi sekali lagi warna emas melambangkan kejayaan, keagungan ya. Nanti ada macam-macam, mungkin kejayaan, A kejayaan, B keagungan, C ya, apalagi mungkin kehebatan ya. Yang D-nya mungkin jawaban A dan B benar. Terus yang E-nya jawaban A, B, C, D benar. Nah, tinggal Bapak Ibu teliti sebetulnya dan harus tidak tergesa-gesa ya. Kalau soal bisanya saya yakin pasti bisa. Udah ngelotok lah tentang Pancasila. Nah, sama ini nanti mungkin ditanyakan, kan pada perisai itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin tidak akan ditanya arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Syukur-syukur itu ada ya, Bu ya, Bapak ya. Misalnya ada makna dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, bisa jadi ada kemungkinan nanti soalnya Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia itu apa saja. Jadi bukan lagi ditanya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mungkin di UDKP 1 bisa jadi ditanyakan. Tapi di
ujian dinas tingkat 2, mungkin yang ditanya adalah kebineka tunggal ikaannya itu di bidang apa saja. Nah, tentu kita nanti harus silahkan Bapak Ibu menggali literasi. Masih ada 5 kali 24 jam lagi untuk Bapak Ibu bisa menggalinya ya. Jadi kebineka tunggal ikaan itu ya terkait apa? Agama, ras, suku, ya kan? Budaya, gitu kan? Bahasa. Nah, itu yang nanti perlu digali Bapak Ibu. Kemudian ini kayaknya remeh-temeh ini, sepele ini. Kaitannya dengan bulu-bulu dalam burung Garuda. Ini Bapak Ibu kalau ditanya, lambang burung Garuda yang benar, Garudanya menghadap kemana? Coba Pak Edi Purwanto. No, Pak Edi Purwanto no. Atau Ibu Darmawati, Dharma. Burung Garuda yang benar menghadapnya kemana Ibu? Izin. Kita bisa sambil diskusi ini. Kemana menghadapnya? Ke depan, oh, ke utara, ke barat, ke kiri, ke kanan. Pak Edi, bagaimana Pak Edi? Ada jawaban? Masih di mute, masih di mute. Ke kanan atau ke kiri, Pak? Ke kanan. Ya, saya walaupun nggak ada suara lihat ininya Bapak. Ke kanan. Ke kanan yang benar. Karena waktu itu ada disuguhkan soal semuanya lambang Garuda, tapi soal lambang Buddha bangsa Indonesia yang benar. Nah, nanti ada Garudanya menghadap ke depan, ada menghadap ke samping kanan, ya, ya adalah yang menghadap ke kanan. Nah, itu kan bukan hal yang kita tidak tahu, cuma mungkin kita kurang teliti saja. Sama bulunya, tahu nih, kalau lehernya 45, sayapnya 17. Cuma yang sering karena kita sudah menganggap tahu, kalau ditanya apa helai bulu pakal ekor burung Garuda. Nah, sering kita jawabnya 8. Padahal yang benar adalah 19. Kalau pada ekor baru benar itu 8. Gitu kan? Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu kaitannya dengan burung Garuda. Sekarang adalah lambang dari masing-masing sila. Jadi ada kemungkinan, mungkin kalau bunyi dari sila-silanya kita hafal, sangat hafal. Walaupun pernah ada suatu kontes, coba sebut ke sila keempat. Dia nggak bisa jawab gitu. Tapi kalau kita ini orang Indonesia, asli saya yakin kita bisa lah. Ya, nah, yang mungkin akan ditanya bukan soal silanya. Sila pertama mungkin sama-sama di dalam pilihan itu bintang semua pilihannya. Cuma Bapak Ibu harus pilih bintang yang benar. Bintangnya 1, belakang backgroundnya hitam, ya kan? Warna bintangnya apa? Warna gold, gitu. Mungkin bintang juga semuanya, tapi ada yang bintang 2, ada yang bintang 5, ya kan? Ada mungkin nanti bintang 1, tapi belakangnya bukan warna hitam, atau bintangnya bukan bintangnya gold atau emas. Nah, itulah yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Demikian juga untuk sila-sila yang lainnya. Ya, kita udah Persatuan Indonesia burung adalah pohon beringin. Jadi jangan nanti misalnya masuk di situ pohonnya pohon mangga atau mungkin nanti pohon apa ya? Pohon kalau kelapa enggak ya, beda jauh ya. Yang agak-agak mirip gitu ya. Tapi yang pasti lambangnya adalah pohon beringin. Nah, itu jadi perlu kejelian tadi. Sama yang mungkin sila yang kelimanya, padi dan kapas. Mungkin di situ nanti ditulisnya bukan padi dan kapas, padi dan melati. Kan mirip tuh kapas sama melati kan? Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu nanti bisa melihat ya. Ya, oke, itu untuk yang terkait dengan lambang burung Garuda. Sekarang kita masuk ke yang fungsi Pancasila. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, bagi Indonesia Pancasila itu banyak fungsi. Bisa sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian, pandangan hidup, cita-cita, dan tujuan bangsa, falsafah, bahkan Pancasila merupakan perjanjian luhur. Nah, ini Bapak Ibu perlu nanti digali literasi ini. Sekarang sudah banyak media ya Bapak Ibu. Kalau yang dikatakan Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih definisinya? Jadi nanti kemungkinan Bapak Ibu di dalam soal definisinya yang keluar, ya kan? Semua peraturan perundang-undangan, mulai dari Perpres, Kemenpen, peraturan menteri, peraturan presiden itu bersumber dari Pancasila. Nah, itu adalah fungsi Pancasila sebagai begitu. Mungkin nanti ditulis nih pilihannya: A, dasar negara; B, sumber dari segala sumber hukum; C, jiwa bangsa Indonesia, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, ini waktunya sekali lagi masih longgar, Bapak Ibu, masih ada 5 kali 24 jam. Bapak Ibu bisa menggali ini ya. Ya, bisa bisa menggoogling atau nanti bisa cari melalui Meta AI, kan boleh yang ada di di WhatsApp itu ya, Bapak Ibu. Jadi mudah sekali asal kita mau aja, dan saya yakin kalau Bapak Ibu satu persatu kisi-kisi ini Bapak Ibu gali di literasinya, saya sangat yakin Bapak Ibu pasti lulus, pasti memenuhi passing grade gitu ya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ke butir-butir Pancasila. Ini adalah pengamalan ataupun bagaimana
cerminan sikap dalam kehidupan sehari-hari dalam mencerminkan sila-sila yang ada ya. Nah ini Bapak Ibu ya, kan sila ke-1 kita tahu ada 7 butir ya. Sila kedua itu ada 10 butir ya, sikap-sikap yang mencerminkan. Dan sila ketiga ada 7 butir, sila keempat 10 butir, sila kelima ada 11 butir. Nanti dilihat nih, kalau butir Pancasila sila pertama itu saya lihat hampir semua peserta itu menjawab dengan benar ya, dari pengalaman kami memfasilitasi berbagai instansi ya di wilayah kerja kantor regional 8. Ini biasanya benar nih kalau sila pertama ya. Jadi intinya kalau di sila pertama ini, intinya poinnya adalah itu kaitannya dengan bagaimana bangsa Indonesia, rakyat Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, punya kepercayaan, punya keyakinan, punya agama yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu kan yang diakui. Ada kemungkinan nih soalnya agama yang apa namanya, yang dilindungi di negara Indonesia agama apa saja. Nah, itu kan itu bisa jadi soalnya, Bapak Ibu tinggal memilih. Nah, kemudian mungkin kaitannya dengan bagaimana kita punya sikap hormat, saling hormat menghormati antar umat beragama. Kemudian tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, ini kalau yang butir Pancasila itu mudah untuk dimengerti ya, dipahami ya. Tapi mungkin nanti untuk sila berikutnya, mungkin next ini Mas Ari ya, sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini yang kadang-kadang banyak irisannya ya. Kami pernah menemukan Bapak Ibu, saya pernah melihat begitu ya. Ada peserta, ini ada contoh cerminan dari sila pertama adalah sudah banyak nih, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati antar umat beragama. Terus yang C-nya saling tolong menolong. Nah, yang dijawabnya saling tolong menolong. Padahal kalau tolong menolong itu cerminan dari sila kelima, itu kan. Nah, tapi dipilihnya itu saling tolong menolong. Ya, kalau secara benar ya, kita sebagai umat beragama wajib untuk tolong menolong kan begitu ya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh sila ya. Jadi sila pertama itu yang poin utamanya adalah kalau kaitannya dengan menjalankan agama dan kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, itu kalau di dalam bangsa Indonesia. Nah, untuk yang sila kedua dan sila kedua, ketiga, keempat, kelima, Bapak Ibu juga ini harus perhatikan poin utamanya ya. Dia banyak beririsan. Contohnya antara sila ketiga dan empat itu ada sama-sama mengutamakan kepentingan bangsa negara ya, atau masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, cuma Bapak Ibu teksnya yang tentu berbeda. Kapan sih itu ada di sila ketiga? Kapan itu merupakan cerminan sila keempat? Nah, kalau dia cerminannya sila ketiga, kalau yang kaitannya dengan bagaimana kita dalam menjaga kepersatuan dan kesatuan bangsa, ya, bagaimana kita ikut serta di dalam menjaga ketertiban bangsa, gitu. Jadi poin utamanya ya, kalau di sila ketiga itu adalah persatuannya. Nah, tapi kalau di sila 4 mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golongan, itu adalah kalau ada kaitannya kita pengambilan sebuah keputusan, ya kan? Jadi yang kaitannya dengan musyawarah, pengambilan pendapat, sama juga kaitannya dengan keikutsertaan kita di dalam pemilihan umum atau pemilu kada, ya kan, di situ. Jadi nanti ada kemungkinan ini mengikuti pemilihan kepala daerah cerminan dari sila keberapa? Sila keempat. Kan seperti itu ya. Kalau misalnya mengutamakan kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan diri sendiri pada saat musyawarah desa, nah itu berarti sila keempat gitu kan. Nah, jadi begitu ya. Nah, kalau di sila ketiga yang kaitannya dengan menjaga persatuan bangsa, persatuan negara kita ini, kesatuan dan persatuan masyarakat di negara. Bagaimana kita cinta tanah air ya. Itu adalah cerminan dari sila ketiga. Nah, sekarang ada irisan nih, sila kedua dan sila kelima. Bedanya kelima ya, sama-sama kaitannya dengan bagaimana kita menghormati hak dan kewajiban. Cuma bedanya kalau sila kedua itu adalah sebuah dasar atau prinsip ya, di mana kita harus menempatkan atau menempatkan atau mengakui bahwa setiap orang itu berhak untuk dihormati hak-haknya, berhak untuk menghormati kewajibannya. Jadi kaitannya dengan harkat dan martabat itu kalau yang sila kedua, tidak diskriminatif. Nah, itu kaitannya dengan sila kedua. Tapi kalau konteksnya, poinnya adalah ke sila kelima, ya tadi itu dia memang kita perlu menghormati hak orang lain. Itu penting, menghormati hak orang lain, menghormati kewajiban orang lain. Jadi kita tidak mengintimidasi orang ya dengan hak milik kita gitu, mempressure orang. Terus menjunjung tinggi
nilai kekeluargaan. Artinya ada apa namanya nih rukun tetangga ya seperti itu. Lalu berusaha tadi tolong menolong ya sesuai dengan kemampuan, menghargai karya orang itu sila kelima gitu. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu bukan Bapak Ibu tidak tahu jawabannya. Hanya bagaimana Bapak Ibu lebih jeli, lebih teliti untuk memilih jawaban yang paling benar dari jawaban-jawabannya gitu. Jadi sekali lagi ini pilihan ganda ya, tidak ada menjawab isi. Oke, next. Lanjut.